warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Griffith Afif, salah satu anggota dari kelompok 4 untuk mata kuliah Telaah Kurikulum Matematika Sekolah. Di sini, saya beserta rekan-rekan saya akan menyampaikan hasil pembuatan bahan ajar matriks untuk SMA kelas 11. Rekan-rekan saya bernama Deva Fitria Wardani, Maidila Fadia Rahmavistara, Baik Aprilia Nur Anggraini. Di sini terdapat kata pengantar yang disusun oleh tim penyusun pada tanggal 23 November 2020. Kemudian terdapat daftar isi untuk mempermudah mencari halaman, di mana terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, peta konsep maupun materi matriksnya sendiri, serta uji kompetensi dan kesimpulan untuk materi matriks dan daftar pustaka. Untuk kompetensi inti terdapat ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dasar dan indikator yang dipaparkan contoh indikator pencapaian kompetensi yang dapat dijabarkan dari KD pengetahuan 3.3 sampai 3.4 dan KD keterampilan pada 4.3 sampai 4.4. Untuk kompetensi dasarnya sendiri menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah konstekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian, serta transpos, di mana indikator pencapaiannya ada 3, yaitu mendefinisikan matriks, menunjukkan konsep kesamaan matriks, memahami operasi-operasi pada matriks. Untuk kompetensi dasar 3.4, menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3, di mana indikator pencapaiannya menyatakan determinan matriks, menyatakan inverse matriks. Untuk kompetensi dasarnya 4.3, menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Terdapat 2 indikator pencapaian, yaitu menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan matriks dan menyatakan konsep kesamaan matriks. Yang kedua, menyatakan operasi-operasi matriks. Untuk kompetensi dasar 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Untuk indikator pencapaiannya terdapat 2, yaitu pertama, menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan determinan matriks. Yang kedua, menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan inverse matriks. Di sini terdapat tujuan pembelajaran. Ada 9 tujuan pembelajarannya. Kemudian terdapat peta konsep, di mana matriks ini mempunyai unsur-unsur matriks, entry baris maupun entry kolom, kemudian determinan. Nah, untuk jenis-jenis matriks sendiri terdapat jenis matriks kolom, baris, persegi panjang, persegi, segitiga, diagonal, identitas 0. Untuk relasinya itu kesamaan dan operasinya penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun transpos. Di matriks sendiri ada matriks kofaktor, di mana matriks adjoint, inverse dan inverse matriks. Nah, konsep matriks atau pengertian dan notasi matriks itu seperti susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Bentuk matriks adalah sebagai berikut. Nah, yang atas ini A11, A12 sampai A1N merupakan baris ke-1, A21, A22 sampai A2N merupakan baris kedua, dan
AM1, AM2 sampai AMN baris ke M. Untuk yang ke bawah ini merupakan kolom. Seperti itu. Banyaknya baris dan kolom dalam matriks disebut dengan ordo. Urutan yang perlu diingat adalah baris, kemudian kolom. Maka pada gambar di atas mempunyai ordo M kali N, karena mempunyai M baris dan N kolom. Yang kedua, transpose matriks. Sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal. Transpose matriks A dinotasikan dengan A aksen. Baris pada matriks A akan menjadi kolom pada matriks A aksen. Kolom pada matriks A akan menjadi baris pada matriks A aksen. Jika matriks A berukuran N kali P, maka matriks A aksen akan berukuran P kali N. Untuk contohnya lebih jelasnya kita lihat. A, min 5, 2, 6, dan 9, A aksennya menjadi seperti ini. Untuk contoh soal dan penyelesaiannya, diketahui matriks A sama dengan 2, min 1, 3, min 3, 2, 1, min 2, min 5, dan 6. Tentukanlah elemen-elemen pada baris ketiga dan elemen-elemen pada kolom kedua. Untuk elemen-elemen pada baris ketiga adalah min 2, min 5, dan 6. Jadi, baris itu seperti ini. Dan untuk elemen-elemen pada kolom kedua adalah min 1, 2, min 5. Jadi ke bawah seperti ini. Kemudian, agar memperdalam materi transpose, di sini juga terdapat contoh soalnya. Tentukan transpose dari matriks K. Matriksnya seperti ini. Untuk penyelesaiannya, baris pertama dalam matriks K disusun menjadi kolom pertama dalam matriks K transpose baris kedua. Matriks K disusun menjadi kolom kedua dalam matriks K transpose. Baris ketiga dalam matriks K disusun menjadi kolom ketiga dalam matriks K transpose. Baris keempat dalam matriks K disusun menjadi kolom keempat dalam matriks K transpose. Jadi, transpose dari matriks K ini adalah seperti ini. Di sini terdapat 5 latihan untuk memperdalam konsep matriks. Untuk jenis matriks akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deva Fitriawardani. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari PN Ajar dari kelompok kami tentang matriks. Dan subbab B yang akan saya jelaskan yaitu tentang jenis matriks. Yang pertama adalah matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Biasanya matriks baris berordo 1 kali N dengan N lebih dari 1 dan N banyak kolom pada matriks tersebut. Contohnya yaitu matriks A yang beranggotakan 2, 1, 3 dan B beranggotakan 1, 4. Yang kedua yaitu matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Biasanya matriks kolom berordo M kali 1 dengan M lebih dari 1 dan M banyak baris pada matriks tersebut. Contohnya yaitu pada matriks K dan L ini. Yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Matriks ini mempunyai ordo M kali N. Contohnya yaitu matriks T mempunyai ordo 3 kali 2 dan P mempunyai ordo 2 kali 3. Yang keempat adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai
banyak baris sama dengan banyak kolom, atau matriks berordo M kali N, sering disebut berordo M, dikarenakan banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Contohnya yaitu pada matriks C, yaitu dengan ordo 3 kali 3. Yang kelima adalah matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks persegi yang setiap elemen di atas atau di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Contohnya pada matriks M dan N ini, yang M mempunyai elemen di atas diagonal utamanya 0 dan N di bawah diagonal utamanya 0. Nomor 6 adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali pada diagonal utama. Contohnya pada matriks D dan E. Dapat kita lihat bahwa diagonal utamanya merupakan elemen kecuali 0. Yang ketujuh adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Seperti contoh seperti ini, dapat kita lihat bahwa diagonal utamanya bernilai 1. Yang kedelapan adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya pada matriks O dan matriks Q. Kita lihat bahwa elemen pada matriks O adalah 0 semua dan elemen pada matriks Q adalah 0 semua. Yang poin subbab C adalah kesamaan matriks. Matriks A dan matriks B dikatakan sama. A sama dengan B jika dan hanya jika 1. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Misal pada matriks A berordo M, maka pada matriks B juga harus berordo M. Yang kedua, setiap entry yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama, yaitu AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Maidila Fadira Mafistara, akan melanjutkan tentang poin D, operasi pada matriks. Yang pertama ada operasi penjumlahan matriks, di mana jika A dan B adalah sembarang dua matriks yang berordo sama, jumlah matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Matriks yang ordonya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Kemudian matriks lawan dari matriks A dinotasikan dengan min A adalah matriks yang elemen-elemen lawan atau negatif dari elemen-elemen matriks A yang seletak. Kemudian ada beberapa sifat penjumlahan matriks, ada sifat komutatif, sifat asosiatif, kemudian dengan 0, ada negatif A adalah lawan atau negatif dari matriks A. Operasi yang kedua ada operasi pengurangan matriks. Jadi, jika A dan B adalah matriks-matriks yang berordo sama, pengurangan matriks A oleh matriks B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan matriks A dengan lawan B. Jadi, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah dari min B atau negatif dari matriks B. Ini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Jadi, yang contoh pertama ada penjumlahan matriks. Jadi ada 5, 2, min 1, 3 ditambah dengan matriks min 8, 4, min 2, min 6. Kemudian alternatif penyelesaiannya kita tambahkan. Jadi 5 kita tambah dengan min 8, 2 ditambah dengan 4, min 1 ditambah min 2, 3 ditambah min 6 sehingga menghasilkan matriks min 3, 6, min 3, 3. Kemudian untuk yang B juga sama, pengurangan. Langsung kita jadikan 2 dikurangi min 5, kemudian min 1 dikurangi 3, 4 dikurangi 2, 7 dikurangi 4, sehingga menghasilkan matriks 7, min 4, 2, dan 3.
Yang ketiga ada operasi perkalian matriks. Di sini ada matriks perkalian skalar, yaitu dalam aljabar matriks bilangan real K atau bilangan skalar. Jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real, maka KA adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya diperoleh dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen A. Kemudian ada perkalian dua matriks. Jadi perkalian dua matriks ini didefinisikan jika A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks berordo N kali T. Hasil kali AB adalah matriks C berordo M kali P. Elemen-elemen matriks C pada baris ke I dan kolom ke J atau ditulis C, I, J diperoleh dengan cara mengkalikan elemen-elemen baris ke I dari matriks A terhadap B, kemudian masing-masing dijumlahkan. Jadi misal matriks A itu ada A11, A12, A21, A22, kemudian matriks B ada B11, B12, B21, dan B22. Jadi hasil kalinya itu bisa ditulis AB sama dengan A11, B11 tambah A12, B21, kemudian A11, B12 plus A12, B22, A21, B11 ditambah A22, B21, dan A21, B12 ditambah A22, B22. Ini contoh soal dan pembahasannya. Jadi diketahui matriks A 2 min 1 3 0, matriks B 1 min 1 2 3, dan matriks C itu min 1 2 3 4. Tentukan nilai 4A min 3B ditambah 2C. Maka kita kalikan 4 dengan matriks dari A, kemudian dikurangi 3 dengan matriks dari B, dan 2 dikali dengan matriks C. Dikalikan satu-satu, kemudian menghasilkan hasil 3 min 6, 21 min 1. Terdapat latihan pada subbab operasi matriks, ada beberapa, yaitu ada 10 latihan soal untuk membantu peserta didik lebih memahami tentang subbab operasi pada matriks. Kemudian ada yang A, determinan dan inverse matriks. Yang pertama ada determinan matriks. Itu tuh dapat diartikan sebagai nilai yang mewakili sebuah matriks persegi. Simbol nilai determinan matriks A biasanya dinyatakan dengan det A atau mutlak A. Cara menghitung determinan matriks tergantung ukuran matriks persegi tersebut. Cara menghitung nilai determinan dengan berordo 3 akan berbeda dengan cara menghitung matriks persegi dengan ordo 2. Yang pertama ada determinan matriks ordo 2 kali 2. Jadi diketahui matriks persegi ordo 2 kali 2 itu A, A, B, C, D. Determinan matriks A dinyatakan dengan mutlak A, B, C, D sama dengan AD dikurangi BC. Ini ada contoh soal dan pembahasannya. Hitunglah berapa nilai determinan dari matriks ordo 2 kali 2. Matriksnya itu N sama dengan mutlak min B min 1 3 min 2. Maka determinan N-nya itu min N dikali min 2 dalam kurung min 3 dikali min 1. Hasilnya 15. Maka determinan dari N adalah 15. Kemudian ada determinan matriks ordo 3 kali 3. Jadi diketahui matriks persegi berordo 3 kali 3 dengan A, AB, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian untuk mencari mutlak A atau determinan dari A, yaitu yang pertama dengan menuliskan kembali A, B, C, D sampai I, kemudian di sampingnya ada A, B, D, E, G, H, kemudian sesuai dengan yang telah digaris, jadi di garis pink itu dan di garis biru, jadi bisa kita ambil A dikali E dikali I, itu ditambah dengan B dikali F dikali G, ditambah C dikali D dikali H, dikurangi dengan garis yang berwarna pink, itu ada
C dikali E dikali G dikurangi A dikali F dikali H dikurangi B dikali D dikali I. Ini juga terdapat contoh soal dan pembahasannya yang determinan ordo 3 kali 3. Jadi ada matriks A dengan 2, 3, 4, 5, 4, 3, 7, 0, 1. Kemudian mencari determinan A dengan menuliskan kembali dan ditambah dengan 2, 3, 5, 4, 7, 0. Kemudian disesuaikan, yaitu 2 dikali 4 dikali 1 ditambah 3 kali 3 kali 7 ditambah 4 kali 5 kali 0 dikurangi 4 kali 4 kali 7 dikurangi 2 kali 3 kali 0 dikurangi 3 kali 5 kali 1 yang menghasilkan determinan senilai min 56. Kemudian selanjutnya ada inverse matrix, dapat diartikan sebagai kebalikan dari suatu matriks tertentu. Jika suatu matriks persegi A dikalikan terhadap inversnya, yaitu matriks persegi A inverse, maka menghasilkan matriks I atau matriks identitas pada operasi perkalian matriks. Jika pada penjumlahan dua matriks A dan min A akan menghasilkan matriks 0 atau matriks identitas pada penjumlahan matriks. Jadi kalau A dikali dengan A inverse maka menghasilkan matriks identitas, dan apabila A ditambah dengan min A akan menghasilkan 0. Ada yang A inverse matriks ordo 2 kali 2, yaitu matriks A sama dengan A, B, C, D, maka dapat dinyatakan rumus inverse matriksnya yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan dibalik, jadi A sama D-nya itu dibalik jadi D, kemudian B sama C-nya tetap diberikan min, sehingga A inverse itu sama dengan 1 per AD min BC dikali dengan D min B min C dan A. Kemudian contoh soal dan pembahasannya, tentukan inverse dari matriks A sama dengan 5, 4, 9, 7. Determinan A, kita mencari dulu determinan A yaitu dengan cara 5 dikali 7, kemudian dikurangi 9 dikali 4 yang menghasilkan determinan min 1. Kemudian inverse dari A itu 1 per determinan A tadi yang sudah dicari, min 1 dikali dengan dibalik 7 min 4 min 9, 5 menghasilkan 7, 4, 9, 5. Kemudian yang B ada inverse matriks ordo 3 kali 3. Cara untuk menentukan nilai inverse matriks A dengan ordo 3 kali 3 itu tidak sama dengan yang ordo 2 kali 2 tadi. Yang pertama itu, misalnya dengan matriks A itu sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, kita akan mencari matriks minor terlebih dahulu. Jadi matriks minornya diperoleh seperti ini, mutlak dari E, I, F, H, D, F, G, I, dan seterusnya sampai A, B, D, E. Kemudian mencari kofaktor dari matriks A, jadi polanya matriks minor tinggal ditambah dengan baris pertama ditambah plus, min, plus, kemudian baris kedua ada min, plus, min, baris ketiga ada plus, min, plus. Kemudian diperoleh CA-nya itu jadi C11, C12, C13, seterusnya hingga C33. Kemudian mencari adjoint dari A atau transpose dari A, jadi dibalik urutannya, jadi sehingga menjadi C11, C21, C31, C12, C22, dan seterusnya sampai C33. Nah, sehingga diperoleh rumus inverse dari matriks ordo 3 kali 3 itu menjadi A inverse sama dengan 1 per determinan dari A dikali dengan adjoint A, di mana adjoint A-nya adalah transpose dari kofaktor. Kemudian kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Jadi inverse, tentukan inverse dari A sama dengan 1, 2, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 6. Penyelesaiannya kita bisa mencari determinan dari A terlebih dahulu menggunakan cara determinan ordo 3 kali 3, yaitu dengan 1 dikali 8 kali 6 ditambah 2 kali 7 seperti yang sebelumnya kita lakukan menghasilkan 9. Kemudian menentukan matriks dengan mencari kofaktor matriks A
Jadi kofaktor dari matriks A tadi kita cari dulu. Ada M11, M12, sampai M33 dengan tadi menggunakan baris pertama plus, min plus, kemudian baris kedua min, plus min, baris ketiga jadi plus min plus. Nah, menghasilkan 13, 3, min 10, min 5, 3, min 1, 2, min 3, 4. Jadi, setelah menemukan koefisien dari A, kita transpose untuk mencari adjoint dari A, sehingga menjadi 13, 3, min 10, min 5, 3, min 1, 2, min 3, min 4. Jadi, baris tersebut menjadikan matriks A inverse itu sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Determinannya sudah ketemu 9, menghasilkan 1 per 9 dikali dengan 13, 3 min 10, min 5, 3 min 1, 2 min 3, 4, sehingga hasil dari akhir dari A inverse itu adalah 13 per 9, 1 per 3, min 10 per 9, min 5 per 9, 1 per 3, min 1 per 9, 2 per 9, min 1 per 3, 4 per 9. Dan ini ada beberapa contoh latihan, contoh soal latihan untuk dikerjakan oleh para siswa sehingga meningkatkan pemahaman dari subbab matriks, mencari determinan matriks dan inverse matriks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Baik Aprianur Anggreni akan menjelaskan subbab matriks, yaitu yang F, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Yang pertama, menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode inverse matriks. Diberikan persamaan linear dalam variabel X dan Y, yaitu sebagai berikut. A11X ditambah A12Y sama dengan B1, A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Nah, sistem persamaan di atas kita nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi ambil koefisiennya A11, A21, A12, A22, X, Y sama dengan B1, B2. Ini sebagai A, sebagai X, sebagai B. Nah, penyelesaian dari persamaan matriks di atas adalah X, nilai X sama dengan A inverse dikali B. Nah, ini di inverse A-nya. Nah, ini A kan sebelah kiri. Kalau di ruas kanan nanti juga harus di sebelah kiri. Karena kalau nanti di sebelah kanan nilainya akan berbeda. Jadi kalau di sebelah kiri harus kiri, kalau di sebelah kanan harus kanan. Nah, kemudian yang kedua, menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode determinan. Nah, diberikan sistem persamaan linear tadi seperti ini. Didefinisikan determinan utama D, yaitu determinan dari koefisien X dan Y. Nah, jadi determinan D sama dengan A11, A12, A21, A22. Nilainya adalah A11 dikali A22 dikurangi A12 dikali A21. Kemudian didefinisikan determinan variabel X atau DX, yaitu dengan mengganti koefisien variabel X dengan bilangan ruas kanan. Jadi dx sama dengan B1, B2, A12, A22. Jadi nilai determinannya B1 dikali A22 dikurangi A12 dikali B2. Kemudian didefinisikan determinan variabel Y atau DY, yaitu hampir sama dengan dx mengganti koefisien variabel X dengan bilangan-bilangan ruas kanan. Jadi ini digantikan tadi dx di sini, ini berada di sini. A11, A21, B1, B2, maka nilai determinannya A11 dikali B2 dikurangi B1 dikali A21. Maka nilai X dan Y menjadi X sama dengan dx per D dan Y-nya dy per D. Kemudian ada hubungan determinan dengan banyaknya penyelesaian suatu SPLDV. Jadi ada dua dengan metode inverse tadi dan metode determinan. Nah, metode inverse diketahui SPLDV sebagai berikut. Nah, ini tadi persamaannya seperti ini. Nah, dia memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, jika D tidak sama dengan 0,
0, himpunan penyelesaiannya tepat mempunyai satu anggota, jadi hanya satu anggota. Nah, jika D sama dengan 0, dia memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, jika A11 per A21 sama dengan A12 per A22 sama dengan B1 per B2, himpunan penyelesaiannya mempunyai banyak anggota. Nah, yang kedua, jika A11 per A21 sama dengan A12 per A22 tetapi B1 tidak sama dengan B1 per B2, himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota. Nah, kemudian hubungan untuk metode determinan. Diketahui SPLDV-nya ini ada tiga kemungkinan. Jika D tidak sama dengan 0, himpunan penyelesaian tepat mempunyai satu anggota. Jadi hampir sama seperti ini ya, metode inverse tadi. Kalau tidak sama dengan 0, tepat mempunyai satu anggota. Nah, untuk yang kedua, kemungkinan kedua, jika D sama dengan 0, tetapi DX tidak sama dengan 0 dan DY tidak sama dengan 0, himpunan penyelesaian tidak mempunyai anggota. Nah, yang kemungkinan ketiga, jika D sama dengan DX sama dengan DY sama dengan 0, jadi nilainya 0, mempunyai penyelesaian, himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak hingga banyaknya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu tak hingga. Seperti itu. Kemudian diberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Diberikan SPLDV 3x plus 7y sama dengan 5, 5x min 2y sama dengan 22. Penyelesaiannya yaitu kita nyatakan SPLDV ini ke dalam bentuk matriks, yaitu seperti ini, 3, 5, 7, negatif 2, XY 5, 2, 2. Nah, kita menggunakan metode determinan. Untuk metode lainnya, dicoba sendiri ya. D sama dengan, kita ambil koefisiennya, ini tadi, 3, 7, 5, min 2. 3 kali min 2, min 6, dikurangi 7 kali 5 adalah 35. Min 6 dikurangi 35 adalah negatif 41. Kemudian dx mengganti koefisien variabel x dengan bilangan ruas kanan. Ini 5 sama 22. 5, 22, 7, negatif 2. 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10. 7 dikali 22 adalah negatif 154. Jadi, negatif 10 dikurangi 154 adalah negatif 164. Kemudian dy mengganti koefisien variabel y dengan bilangan ruas kanan, tadi 5 sama 22. Jadi 3, 5, 5, 22. Determinannya 3 dikali 22 adalah 66, 5 dikali 5 adalah 25. Maaf ya, ini harusnya 25. Jadi 66 dikurangi 25 adalah 41. Nah, sehingga bisa kita dapatkan X sama dengan DX per D. DX-nya negatif 164, D-nya negatif 41. Nah, nilainya menjadi 4. Kemudian Y, DY per D. DY tadi 41, D-nya negatif 41, nilainya negatif 1. Jadi, penyelesaian SPLDV tersebut adalah X-nya 4 dan Y-nya negatif 1. Nah, kemudian terdapat latihan. Ini latihan untuk subbab F. Nah, jadi setiap subbab ada latihannya sebagai evaluasi siswa apakah sudah menguasai atau memahami subbab dari F, subbab dari matriks yang F. Jadi latihannya ada 5 soal. Nah, kemudian ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini adalah soal-soal sebagai tes siswa, latihan siswa untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah menguasai materi dari bab matriks. Jadi uji kompetensi ini mencakup soal-soalnya mencakup dari semua subbab di matriks. Jadi dari bab awal sampai akhir, bab A sampai F. Jadi pilihan gandanya ada 20 soal dan uraiannya ada 5 soal. Nah, kemudian ada rangkuman. Nah, ini rangkuman dari materi bab matriks. Ini udah dari subbab A sampai subbab F. Nah, udah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ini cuma rangkuman aja.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.